Halo teman RC Channel, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salve, salam kebajikan, namo budaya, salam jumpa lagi bersama RC Channel. Dan RC Channel pada saat ini ada di kediaman dari keluarga Pani, tepatnya keluarga almarhum Bapak Yakobis Pani di Kampung Tua Bolok, Kelurahan Mogdale, ya, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rotendao, tentunya pada Minggu pagi tanggal 6 November 2022. Iya, pada Minggu pagi dini hari kedukaan menimpa keluarga Pani, dan tepatnya Bapak Yakobis Pani almarhum Tuhan panggil kembali dengan caranya tentu, ya. Dan saat ini keluarga tentu ada dalam keadaan duka. RC Channel berkesempatan hadir untuk membuat konten ini tentu untuk sebisa mungkin saudara yang lain, mungkin keluarga, kerabat, kenalan bisa mengetahui akan peristiwa duka yang dialami oleh keluarga Pani ini tentunya. Iya, dan pada pagi hari Minggu pagi, tentu Minggu pagi yang cerah, terdengar lonceng kematian berdenting dari gereja Efata Likoen. Memang gereja Efata Likoen di mana almarhum juga berjemaat biasa. Ada dua lonceng, satunya lonceng umum untuk gereja dan satunya lonceng khusus bila mana ada kematian maka akan dibunyikan. Dan pada pagi hari sekitar jam 5 lonceng kematian gereja Efata Likoen berdenting. Segenap warga sebagian tidak tahu siapakah yang dipanggil pulang Tuhan, karena ketika lonceng berdenting maka pasti ada warga jemaat yang meninggal. Dan ternyata keluarga Pani mengalami kedukaan, almarhum Opa Kobis dipanggil pulang Tuhan dengan cara yang begitu sekejapnya. Tentu nanti kita akan dengarkan cerita dari keluarga, tetapi inilah kondisi di rumah duka almarhum Yakobis Pani di Kampung Tua Bolok, Kelurahan Mogdale, Kecamatan Lobalain. Jenazah almarhum Opa sudah dipakaikan pakaian dan sudah menempati atau sudah diletakkan di tempat tidur persis di ruang keluarga, di ruang tamu. Dan oma, opa, anak-anak dan cucu-cucu tentu berduka menangisi akan kepergian almarhum yang begitu singkat. Singkat cerita nanti sebentar akan diceritakan oleh oma ataupun keluarga. Tetapi dari informasi yang RC Channel dapatkan, informasi awal bahwa pada saat malam, ya, Minggu malam atau Sabtu ke Minggu, pada sekitar jam 3 pagi ketika oma opa istri dari almarhum ke kamar mandi, sudah mendapatkan atau sudah menemui Opa tergeletak di kamar mandi dalam kondisi yang, ya, boleh dikatakan sudah tidak berdaya lagi. Dan ketika itu juga Oma memanggil anak-anak dan cucu-cucu untuk dilakukan tindakan, dibawa ke rumah sakit, tapi dalam perjalanan Tuhan berkenan lain dan Opa dipanggil pulang ke pangkuan Bapa di surga. Ini kondisi jenazah dari Opa ditemani oleh oma dan salah seorang anak menantu. Ya, kita akan dengarkan sedikit cerita biar menjadi gambaran bagi kita semua sahabat RC Channel yang menyaksikan tayangan ini, bagaimana cerita singkatnya kronologis Opa menghadap sang kalik. Kita akan bincang-bincang dengan Oma Opa. Iya, ini Oma Orpa Panito, istri dari almarhum Opa Kobis Pani. Oma bisa cerita ke mana ini peristiwa meninggalnya Opa ini? Dia awalnya minggu lalu dia ada sakit lambung kumat 3 hari. Ya, Jadi sudah sembuh, minum obat jadi sudah sembuh. Jadi beberapa hari ini sembuh, sudah keluar rumah jalan-jalan. Akhirnya kemarin sore di oma lain. Iya. Di oma lain langsung dipulang malam 6:30, langsung semua
di anak-anak cucu semua datang jadi kumpul bercerita di depan sana kami semua di situ jadi sementara bercerita mengenai hari raya Natal. Oh iya, Dia ada bicara tentang iya, Natal nanti. bilang nanti semua kumpul sudah aku ke kampung Iya. supaya hari raya Natal ketemu semua sama-sama bergabung cucu caca semua. Iya. Jadi bilang, iya bisa juga nanti tiap semua datang kumpul sama-sama di sini. Iya. Satu tahun satu kali. Iya. Dan makanya itu kalau sama cerita makanya jam 7 lewat sekitar itu langsung beta rasa mengantuk jadi Iya. beta masuk kamar tidur. Iya. Ya, tinggal dia dan depan laki-laki dan semua situ sampai jam 12 malam. Duduk di depan. Iya, Ya. duduk Ceritanya depan. ada bakar-bakar ikan atau apa juga Ya, di depan. soalnya ada nunduk cerita di luar Oh, sini iya. yang makan ikan di bawah. Iya, iya. Henda ada Iya. bakar ikan di bawah. Itu bercerita dari buku anak di sini. Jadi betul mengantuk, betul masuk tidur. Itu sudah itu. Asih itu juga jam 3 lewat 15. Akhirnya sih minta buang air kecil di kamar mandi. Siapa yang minta buang air? Akhirnya di pencucu yang Cucu. yang kecil minta buang air kamar mandi. Jadi kita bilang Oh, ini akhirnya tidur ya Oma. iya, kita bilang ini adik pisu teh oma mengantuk, adik kilas tolak pintu kamar mandi, tapi keras dia bilang oma keras, bilang saya sabar oma bangku oma buka, jadi buka kamar mandi, kunci dari dalam, jadi kayaknya pikiran mungkin Valen ada mabuk mangkali jadi di kamar mandi ada tidur di dalam kamar mandi, bangun di kamar mandi Valen tempat tidur kosong, dengar suara Valen ada di bawah, lihat di bapak tua pun kamar tempat tidur kosong. Langsung beta lihat dari bawah pintu begini ya. Di kipi kamar ada celah sedikit. Iya ada celah jadi masuk lihat kamar mandi ada celah begini lihat pilih dia. Dia ada jatuh terlentang di bawah kamar mandi. Iya, iya. Jadi langsung sudah beta lari turun beta ya di anak laki Hendra sudah datang deh ke Hendra dengan Cak Gunawan datang deh dobrak kamar mandi kasih rusak sudah deh. Pilih soalnya bernapas yang berdaya lah. Ada terlentang, ada jatuh. Iya. Tapi sementara permisi tapi ada sementara buka pakaian di bawah buka pakaian bawa spray kotor satu karena pakaian mau cuci tahu hari kotor rencana semua cuci. Iya Oma. Mau cuci dan entah dia mau buat apa kurang tahu soalnya ada bawa spray bawa pakaian di kamar mandi. Iya Oma. Itu saja itu saya cerita yang dapat dia soalnya. Jadi kemudian di anak-anak do angkat opa bawa ke rumah sakit atau iya langsung bawa ke rumah sakit. Iya. Tapi sampai di rumah sakit sama dokter masih sempat infus. Iya. Beberapa menit bilang sudah opa sudah jalan. Oh, opa sudah jalan. Ya sudah jalan. Ya sudah antar pulang saya sudah. Jadi memang sudah tahu persis jam berapa iya, opa ke kamar mandi. Iya, sudah tahu. Tahunya dari ketika Oma antar Achilles, sekitar jam 3. Jam 3 lewat 15. Kamar mandi terkunci, Oma maloi dari bawah dapat lihat opa ada terentang di lantai. Itulah dari situ baru anak-anak dobrak dan ini. Iya. Dia entah masuk jam berapa Iya, kurang itu yang tahu. sudah tahu. Artinya soalnya ada keluhan lain lah, saya 1-2 hari belakangan ini setelah berapa hari lalu kan sakit dan sudah sembuh. Iya, sudah sembuh. Saudara kok malam-malam tiap malam tuh dia hanya duduk cerita, nonton HP, minum kopi. Nah, beta masih sempat larang beberapa hari bilang jangan minum kopi lagi karena lambung tuh semakin parah. Kok rokok dengan kopi ini lancar tiap malam. Jadi beta jalan sudah dia kota masih sempat bertengkar. Dia bilang persetan di situ kalau nih peduli dan ini kopi dan juga saya beli beta bukan masalah beli dan tidaknya bukan tapi karena sakit lambung hari-hari beta justru kuat dan kondisi juga begini kerja siang hari malam kerja terus makanya beta bilang larang tuh karena beta jaga sakitnya bukan larang karena dia harap dia yang kasih baking ke teh dan beta hari-hari keluar kerja di luar di sekolah ya. 1-2 hari terakhir sudah ada kayak tanda-tanda apa biasa kalau orang keluarga meninggal ada tanda-tanda sudah ada tanda apa-apa hanya yang terjadi pada malam sebelum opening anak-anak dong kumpul dan bercerita untuk mau rencanakan Natal. Semua kumpul di situ. Hanya cerita-cerita anak cucu dong kumpul kok Natal sama-sama sekali bukan tiap tantu pisah-pisah toh. Jadi kita bilang biar kok ini semua tahun gabung satu kali sudah kebetulan Sabu dong datang juga dan biar kota datang gabung sudah. Ya ceritanya begitu Oma. Begitu cepatnya opa pergi dengan kita tidak tahu cara seperti apa itu karena lambung atau karena jantung seperti itu ceritanya. Oke, terima kasih opa, kita turut berduka tentunya. Anak-anak Dedi masih di Sabu ini hari sudah dapat kapal besok berada kapal. Besok. Iya berarti mungkin besok atau lusa baru kita makamkan opa. Hari Selasa.
Ya, sahabat RSU Channel, ini cerita kronologis dari peristiwa meninggalnya Opa Kobis Pani, diceritakan oleh Oma Opa Panito, istri dari almarhum. Halo teman RSU Channel, ini sedang dipersiapkan liang lahat untuk pemakaman jenazah almarhum Bapak Yakobis Pani. Ya, ini di tempat pemakaman keluarga, ini sedang disiapkan, sedang digali. Ada Pak RT 0 berapa nih? RT 0 berapa ya Pak Sony? 06. Wilayah sini kok? Oh iya, RT 06 Bapak Sony Ani dan para pemuda sedang mempersiapkan liang lahat untuk pemakaman jenazah. Ya. Ya, teman RSU Channel, terkait sosok dari almarhum Yakobis Pani atau biasa disebut Opa Kobis. Ini ada Pak Sony Anin, Ketua RT 06 mewilayahi Tua Bolok, dan juga tentu Pak Sony ada anak tanah atau asli dari Hanoi sini, Hanoi dan Tua Bolok sini. Bapak Sony, apa yang Bapak kenal dari sosok Bapak Obi Pani almarhum? Ya, pertama-tama saya atas nama pemerintah Keluarga Mapare, khususnya warga Ketua RT 06 menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya Bapak Yakobis Pani. Kiranya keluarga yang ditinggalkan dapat diberi kekuatan selalu dalam menghadapi peristiwa ini. Ya, jadi terkait dengan Opa Yakobis adalah orang tua dari sebagai orang tua di lingkungan Tua Bolok sini, karena beliau adalah seorang tokoh masyarakat, orang asli di sini, dan dalam kesehariannya beliau adalah orang baik. Dia selalu menjadi contoh buat kami warga di tempat ini. Beliau adalah orang asli di tempat ini. Beliau sekilas saya juga sudah lama sih, tapi beliau juga pemikirannya bagus juga ya dalam berbagai hal, Bapak Sony. Iya, beliau pemikirannya sangat bagus. Beliau juga agak sedikit berkecimpung ke arah politik juga, betul juga sangat bagus. Punya pemikiran ke arah sana, pembangunan juga sangat bagus. Iya. Oh, seperti itu sosoknya, dan luas familiar juga pergaulannya. Terkait dengan organisasi pemerintahan Kelurahan Makbale, kemarin juga dalam pemilihan beliau juga sebagai calon kepala lingkungan. Oh, calon kepala lingkungan, dan tentu kita semua merasa kehilangan dari sosok almarhum Bapak Obi yang sudah dipanggil Tuhan. Tapi itulah hidupnya, kita tidak tahu dengan cara apa dan kapan kita akan mengakhiri hidup ini ya. Terima kasih Bapak Sony, Ketua RT 06 RW 2 Kelurahan Mokdal, memberikan sedikit testimoni tentang sosok dari almarhum Yakobis Pani. Baik, terima kasih dokter. Baik teman RSU Channel, masih juga terkait peristiwa duka meninggalnya almarhum Opa Kobis Pani. Ini ada keluarga dari keluarga Pani ya Bapak Unu Pani. Di sela-sela kita mempersiapkan liang lahat untuk pemakaman almarhum, jenazah almarhum, akan bercerita sedikit dengan Bapak Unu Pani. Bapak Unu, mungkin sepengetahuan Bapak bisa cerita sedikit kronologis meninggalnya Opa. Ya, jadi Opa tuh meninggal kayak mendadak saja begitu, karena awal-awal tidak ada yang tahu dia jatuh di kamar mandi. Iya. Walaupun sebelum-sebelumnya kan beliau mengeluh kalau dia sakit ma. Jadi keluarga menganggap bahwa sakit ma-nya itu biasa-biasa saja, ya seperti biasa. Jadi kurang lebih jam 3 dini hari, istri daripada almarhum hendak ke dapur untuk buat susu untuk cucu. Ternyata temukan beliau sudah tersungkur jatuh di dalam kamar mandi.
Nah, beliau keluar dan panggil orang-orang di sekitar situ. Jadi mereka datang langsung angkat beliau dari kamar mandi, tapi sesuai dengan kesaksian anak-anak yang angkat beliau dari kamar mandi itu, di tengah jalan itu dia masih sempat batuk dan masih bernapas. Tapi setelah itu sampai di rumah sakit sudah dinyatakan meninggal dunia. Iya, jadi begitu. Kita tidak tahu persis jam berapa Pak masuk kamar mandi ya, Iya, karena tidak tahu. ketahuannya jam 3. Yang pastinya jam 3:10 sesuai dengan pemeriksaan dokter itu bahwa sudah meninggal di jam 3:10. Bisa dipastikan jam dan detik. Iya, ya. jam Untuk 3. secara medis bisa Iya. diketahui jantung berhenti. Iya, oke, obat telah pergi, tentu kita ikhlaskan. Tetapi yang mungkin bisa menjadi cerita dan testimoni dari kita ada sosok dari Bapak Unu sebagai keluarga. Kalau bagi saya Bapak Unu adalah, walaupun dari usia mungkin ada yang masih lebih tua, tetapi dalam hal keluarga Bapak Unu yang bisa tampil untuk menyampaikan apapun tentang keluarga. Sosok almarhum di mata Bapak Unu atas nama keluarganya seperti apa? Kalau dari sisi umur beliau yang mungkin paling tua sudah Iya, di keluarga Pani di Tua Bolok sini. Tua Bolok beliau yang paling tua. Pak meninggal dalam posisi 60-an kah? Iya, 60 lebih tahun. Iya. Dan sosok beliau ini orangnya welcome untuk semua orang Iya, saya juga. semasa hidupnya, dan juga beliau ya sudah, kita juga bersyukur walaupun Tuhan sudah panggil pulang, tapi kita bersyukur karena semasa hidupnya beliau pernah mendedikasikan hidupnya untuk pemerintahan Kelurahan Mokdale. Beliau pernah menjadi mantan sekretaris desa. Oh gitu, masih waktu Mantan, sistem pemerintahan ya, masih desa ya, belum masih kelurahan. desa. Beliau sempat menjadi sekretaris desa Mokdale. Itu Desa masa- Waimau, dulu Desa Desa Waimau. Waimau. Itu zaman kepala desanya Bapak Ending dulu atau sebelum atau Iya, Bapak Endik Ndolo. almarhum ya? Almarhum Bapak Endik Ndolo, beliau pernah menjadi sekretaris desa Waimau. Dalam keluarga, dalam masyarakat, ini sosok yang saya kenal juga. Ya. Pemikiran-pemikiran beliau juga bernas dan berisi dan visioner juga, walaupun mungkin pendidikannya sebenarnya terlalu ini, tetapi Beliau pemikiran cukup cerdas. Kalau di keluarga kita menilai beliau cukup cerdas, cukup vokal. Bagi kita ya, kita bangga lah punya sosok seperti sosok orang tua seperti beliau. Bapak Unu. Ada anak-anak yang di luar nampaknya oleh keluarga belum disepakati kapan pemakaman, atau mungkin belum disepakati tapi satu atau mungkin besok belum atau lusa Bapak Unu. Sudah ada kesepakatan keluarga, itu pemakaman akan dilaksanakan hari Selasa. Nanti ya. jamnya nanti nyusul, tapi Iya, hari waktunya Selasa hari mengingat keluarga kami itu banyak tersebar di daratan timur, sampai dengan di Surabaya, Oh gitu. di Kediri, Anak di anak di Sumba. Pokoknya keluarga kan Bapak Obi ini terlahir dari Bapak 7 bersaudara. Iya. Jadi Bapak Obi ini punya bapak yang bapak pertama. Jadi dari 7 bersaudara ini 2 bersaudara Ada di ada di perantauan, yaitu di Keva. Satu punya anak 10 orang yang nama Bapak Peter, habis satu nama Bapak Johannes punya anak 5. itu di Keva, daratan timur semua. di daratan Keva. Kemudian Bapak kecil satu lagi itu punya anak ada 3, satu di Rote, satu dulu di Sulawesi Palu, kemudian satu ada di Surabaya Pendeta. Justru keluarga Pan lebih banyak di luarnya daripada di Tua Bolok Di ya. Tua Bolok sedikit. Sedikit, tetapi yang di luar banyak. Kemudian kalau saya sendiri, saya bapak nomor 2. Bapak saya nomor 2 setelah bapaknya Bapak Obi. Iya. Seperti itu. Ya, terima kasih Bapak Unu sedikit cerita dan testimoni tentang sosok almarhum. Yang pasti almarhum telah dipanggil pulang Tuhan. Kiranya apa-apa yang ditinggalkan berupa teladan itu yang kita kenal dan kita teladani, anak cucu teladani yang lebih. Terima kasih Bapak Unu, channel menyatakan turut berduka cita.